Saya akan membuka video ini dengan sesuatu yang nyata. Kebanyakan pria sebenarnya tidak takut akan keintiman. Yang mereka takuti adalah penolakan. Mereka takut akan momen tepat ketika mereka akhirnya mengambil langkah dan wanita itu menjauh, menjadi dingin, atau mengatakan sesuatu yang langsung merusak suasana. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda ini? Ada cara untuk meminta keintiman tanpa terlihat putus asa, tanpa memberi tekanan, dan tanpa menghadapi penolakan. Cara yang bergantung pada psikologi, bukan manipulasi, bukan paksaan, tetapi pemahaman tentang bagaimana wanita secara emosional memutuskan kapan mereka siap dan dengan siapa mereka memilih untuk siap. Dan itulah yang akan Anda pelajari. Sekarang, sebelum kita membahas lebih dalam, izinkan saya menarik perhatian Anda dengan sesuatu yang hampir tidak pernah dibicarakan siapapun. Wanita tidak menolak keintiman itu sendiri. Wanita menolak perasaan yang menyertainya. Jika pengalaman emosional terasa salah, jawabannya adalah tidak. Jika terasa benar, jawabannya terjadi secara alami. Dan teknik yang akan Anda pelajari membuat semuanya terasa benar. Jadi, mari kita bahas lebih dalam. Dasarnya adalah memahami pengambilan keputusan wanita. Hampir setiap pria yang ditolak untuk keintiman melakukan salah satu kesalahan ini. Dia bertanya terlalu langsung, dia bertanya terlalu cepat, dia bertanya dengan gugup, atau dia bertanya tanpa terlebih dahulu membangun ketegangan emosional. Dan inilah kebenarannya. Wanita tidak memutuskan keintiman secara logis. Mereka memutuskannya secara emosional. Saat dia merasa aman, dipahami, diinginkan tetapi tidak tertekan, selaras secara emosional, pintu akan terbuka. Jadi hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara psikologi gelap untuk meminta keintiman tanpa terdengar membutuhkan, tanpa membuatnya tidak nyaman, dan tanpa risiko penolakan dingin. Tetapi sebelum kita membahas tekniknya, Anda perlu memahami sesuatu yang penting tentang psikologi wanita yang sama sekali dilewatkan oleh sebagian besar pria. Wanita mengalami hasrat secara berbeda dari pria. Bagi kebanyakan pria, daya tarik bersifat visual dan langsung. Anda melihat seseorang yang menarik dan tubuh Anda langsung merespons. Tetapi bagi wanita, daya tarik berlapis. Itu berkembang. Itu bertumpuk melalui konteks, emosi, rasa aman, dan antisipasi. Itulah mengapa seorang wanita dapat bertemu seorang pria, tidak merasakan apapun pada awalnya, dan kemudian 3 minggu kemudian mendapati dirinya sangat tertarik padanya. Bukan berarti dia sedang bermain-main. Ketertarikannya membutuhkan waktu untuk berkembang melalui pengalaman emosional. Begitu Anda memahami ini, semua hal tentang pendekatan Anda terhadap keintiman akan berubah. Karena ketika Anda menyadari bahwa hasratnya tumbuh melalui lapisan emosional, Anda berhenti terburu-buru. Anda berhenti memaksa. Anda mulai menciptakan kondisi di mana hasratnya meningkat secara alami. Mari kita mulai dengan prinsip yang paling ampuh. Trik pertama adalah ini. Anda tidak pernah bertanya secara langsung. Saya ingin mengulanginya, karena ini saja dapat mengubah segalanya. Anda tidak pernah meminta keintiman kepada seorang wanita secara langsung. Wanita tidak menanggapi proposal langsung. Mereka menanggapi undangan emosional. Dan perbedaan itu sangat besar. Bertanya secara langsung menciptakan tekanan. Tekanan menciptakan perlawanan. Perlawanan berubah menjadi penolakan. Tetapi ketika Anda mengundang secara emosional dan halus, seluruh dinamika berubah. Dia tidak merasa dipaksa. Itu terasa alami. Dia merasa seperti dialah yang membuat pilihan. Dan ketika seorang wanita merasa keputusan itu adalah miliknya, penolakan hampir menghilang. Jadi bagaimana Anda sebenarnya melakukan ini?
Pikirkan tentang terakhir kali seseorang mencoba menjual sesuatu kepada Anda secara agresif. Saat Anda merasa tertekan, apa yang Anda lakukan? Anda mundur. Bahkan jika Anda tertarik sebelumnya, tekanan itu merusaknya. Aturan yang sama berlaku untuk keintiman. Ketika seorang pria bertanya langsung, "Apakah kamu mau ikut ke tempatku?" atau "Haruskah kita melanjutkan ini?" Dia mengubahnya menjadi transaksi. Dia memaksa wanita itu untuk secara sadar mengevaluasi keputusan tersebut. Dan pikiran sadar adalah tempat keraguan bersemayam. Tetapi ketika Anda menciptakan undangan emosional, Anda berbicara kepada alam bawah sadarnya. Anda menciptakan perasaan, bukan pertanyaan. Dan perasaan tidak ditolak dengan cara yang sama seperti pertanyaan. Sekarang mari kita bicara tentang psikologi undangan emosional. Idenya sederhana. Anda memberinya ruang untuk melangkah ke dalam keintiman secara emosional. Bagaimana Anda melakukannya? Anda menciptakan lingkungan di mana dia merasa aman bersama Anda, terhubung dengan Anda, dan penasaran tentang Anda. Wanita mengatakan ya untuk keintiman ketika 3 saklar emosional aktif. Pertama adalah rasa aman, kedua adalah kepercayaan, ketiga adalah antisipasi. Jika salah satu dari ini hilang, dia akan menahan diri. Tetapi inilah kuncinya. Anda tidak memohon hal-hal ini. Anda menciptakannya. Dan apa yang akan saya jelaskan selanjutnya mengaktifkan ketiganya. Izinkan saya menguraikannya. Keamanan bukan berarti dia harus mengenal Anda selama bertahun-tahun. Keamanan berarti dia merasa Anda tidak akan menghakiminya, menekannya, atau membuatnya menyesali momen tersebut. Keamanan berasal dari kestabilan emosional Anda. Ketika Anda tenang, mantap, dan tidak reaktif, dia merasa aman. Kepercayaan terbangun ketika kata-kata Anda selaras dengan tindakan Anda. Ketika Anda mengatakan Anda tidak terburu-buru, dan Anda benar-benar tidak terburu-buru. Ketika Anda menghormati batasannya, tanpa membuatnya merasa bersalah karena memilikinya. Kepercayaanlah yang memungkinkan kerentanan. Antisipasi adalah keajaiban kimiawi. Ketegangan itulah yang membuat keintiman terasa elektrik, bukan mekanis. Antisipasi dibangun melalui pengendalian diri, sugesti, dan ruang antara apa yang ada dan apa yang mungkin terjadi. Sebagian besar pria sepenuhnya fokus pada daya tarik dan sama sekali mengabaikan 3 hal ini. Mereka mencoba untuk terlihat mengesankan, lucu, percaya diri, semua sifat yang baik. Tetapi mereka lupa bahwa seorang wanita perlu merasa aman, percaya, dan mengantisipasi sebelum daya tarik berubah menjadi keintiman. Trik kedua adalah efek penarikan diri yang lembut. Ini adalah salah satu teknik psikologi gelap yang paling halus. Alih-alih condong ke dalam keintiman, Anda dengan lembut menjauh, tidak kasar, tidak dingin, cukup untuk menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan koneksi tetapi tidak menuntutnya. Ini melakukan 2 hal secara instan. Ini menghilangkan tekanan, dan itu menciptakan ruang emosional di mana dia mulai mendekat. Wanita merasa aman dengan pria yang tidak terburu-buru dalam keintiman, bukan karena pria-pria itu tidak menginginkannya, tetapi karena mereka menghargai energi. Ketika dia merasakan Anda tidak mencoba mengambil sesuatu, dia mulai bergerak mendekati Anda dengan sendirinya. Dan saat itulah penolakan menghilang, karena sekarang itu adalah idenya sendiri. Begini penampakannya dalam kehidupan nyata. Anda duduk berdekatan, ada chemistry di antara kalian, percakapan mengalir lancar. Kebanyakan pria akan meningkatkan kontak fisik, mendekat, lebih banyak menyentuh, mencoba mencium, dan seringkali dia sedikit mundur, bukan karena dia tidak tertarik, tetapi karena terasa seperti tekanan. Sekarang bayangkan ini sebagai gantinya. Pada saat yang sama, Anda sedikit mundur. Anda berhenti sejenak.
Anda mengalihkan pandangan sebentar. Anda menciptakan sedikit ruang. Seketika, tekanan itu lenyap. Dan dalam ketiadaan itu, dia menyadari keinginannya sendiri. Dia mulai bertanya-tanya mengapa Anda mundur. Dan tanpa menyadarinya, dia mendekat. Dia yang memulai. Dia memperpendek jarak. Itulah efek penarikan lembut. Anda tidak menolaknya. Anda tidak bermain-main. Anda menunjukkan kenyamanan dengan aliran energi. Dan kenyamanan itu membuatnya merasa cukup aman untuk mengejar. Trik selanjutnya membangun antisipasi, pemicu terkuat hasrat wanita. Trik ketiga adalah pergeseran pikiran yang ditanamkan. Ini halus, psikologis, dan sangat efektif. Anda tidak meminta keintiman. Anda memberinya pikiran yang secara alami mengarahkannya ke sana. Anda menggunakan pernyataan yang sugestif secara emosional seperti, "Saya sangat menyukai bagaimana energi kita terasa bersama," atau "Anda sangat mudah didekati," atau "Anda memiliki ketenangan yang membuat segalanya terasa alami." Tidak satu pun dari pernyataan ini meminta apapun. Tidak satu pun dari pernyataan ini memaksa. Tetapi semuanya menanam benih. Wanita merespons perasaan, bukan instruksi. Ketika dia merasakan sesuatu di sekitar Anda, keintiman menjadi rasa ingin tahunya, bukan permintaan Anda. Dan perbedaan itu adalah segalanya. Secara psikologis, Anda membantunya menyadari perasaan yang sudah dia alami, tetapi belum dia beri label. Ketika Anda mengatakan, "Saya suka bagaimana energi kita terasa," Anda tidak memperkenalkan sesuatu yang baru. Anda mengungkapkan apa yang sudah dia rasakan. Dan ketika Anda merefleksikan perasaannya sendiri kepadanya, dia merasa selaras dengan Anda. Dan keselarasan itu magnetis. Ada juga prinsip yang disebut priming. Ketika kata-kata tertentu masuk ke dalam percakapan, kata-kata itu membentuk bagaimana momen tersebut diinterpretasikan. Kata-kata seperti energi, kedekatan, koneksi, alami mulai mewarnai pengalamannya. Dia tidak dimanipulasi, dia dibimbing menuju kesadaran akan apa yang sudah ada. Dan kesadaran itu mengubah interaksi yang menyenangkan menjadi keintiman. Sekarang bagian selanjutnya ini sangat penting karena pria seringkali mengacaukannya. Trik keempat adalah membiarkannya merasa aman dalam energi femininnya. Keintiman bagi wanita bersifat emosional, tetapi secara khusus emosi feminin. Kelembutan, kehangatan, kepercayaan, kerentanan, keterbukaan. Seorang wanita tidak dapat memasuki keadaan itu jika seorang pria gugup, tegang, terlalu seksual, atau agresif. Peran Anda sederhana. Anda mempertahankan ketenangan maskulin, bukan paksaan, bukan ketergantungan, ketenangan. Ketika seorang wanita merasakan ketenangan ini, pertahanannya akan runtuh. Dan ketika kewaspadaannya menurun, mengatakan ia menjadi hal yang wajar. Izinkan saya menjelaskan ketenangan maskulin karena hal itu sering disalahpahami. Bukan keheningan yang kaku. Bukan pula ketidakpedulian emosional. Ketenangan maskulin adalah hadir sepenuhnya, merasa nyaman dengan tubuh Anda, dan tidak cemas akan hasilnya. Ini adalah perbedaan antara terus-menerus mencari persetujuan dan membiarkan momen itu terungkap dengan sendirinya. Wanita sangat sensitif terhadap energi. Mereka merasakan kegugupan, usaha, dan keputusasaan secara instan. Energi-energi itu mendorongnya ke mode maskulin, analitis, dan protektif. Tetapi ketika Anda tenang dan tidak terburu-buru, dia akan rileks, melunak, dan memasuki sisi femininnya. Disitulah hasrat bersemayam. Inilah mengapa wanita tertarik pada pria yang berpengalaman. Bukan karena pengalaman itu sendiri menarik, tetapi karena pengalaman menciptakan ketenangan. Sekarang mari kita bahas di mana kebanyakan pria gagal. Saat mereka bertanya. Trik kelima adalah ini. Jangan pernah meminta jawaban "ya". Mintalah perasaan. Jika Anda meminta jawaban "ya",
Anda berisiko mendapatkan jawaban tidak. Ketika Anda meminta perasaan, Anda mengundang kerentanan, alih-alih. Apakah kamu mau? Katakan, apakah ini terasa terlalu cepat untukmu? Atau, apakah kamu merasa nyaman di sini bersamaku? Kamu tidak menekannya, kamu memberinya kendali emosional. Dan kendali menciptakan rasa aman. Ini mengubah segalanya. Kamu tidak memintanya untuk menerima atau menolakmu. Kamu memintanya untuk memeriksa dirinya sendiri, dan itu lebih mudah. Ketika kamu bertanya, apakah kamu ingin ikut ke tempatku? Dia harus menganalisis semuanya. Tetapi ketika kamu bertanya, apakah ini terasa terlalu cepat? Dia hanya memeriksa satu hal, perasaannya. Jika dia mengatakan ya, bagus. Jika dia mengatakan sedikit, kamu belum ditolak. Kamu telah mendapatkan informasi. Kamu merespons dengan tenang dan meyakinkan. Dan seringkali, begitu tekanan hilang, dia akan meningkatkan intensitasnya sendiri. Trik keenam adalah di mana psikologi gelap yang sebenarnya berperan. Cerminkan keinginannya. Seorang wanita tidak memutuskan keintiman berdasarkan seberapa besar kamu menginginkannya. Dia memutuskannya berdasarkan seberapa besar dia merasa kamu menginginkannya, tanpa tekanan. Keinginan yang terlalu besar menciptakan tekanan. Keinginan yang terlalu kecil menciptakan ketidakminatan. Keinginan yang seimbang menciptakan daya tarik. Jadi, ketika dia mendekat, menyentuhmu, melembutkan sikapnya, menatap matamu, kamu juga harus menirunya, tidak lebih. Tidak kurang. Ini mengirimkan satu pesan, kita selaras. Meniru adalah naluri alami. Itulah cara manusia belajar tentang rasa aman dan koneksi. Ketika kamu menyamai energinya, dia merasa dilihat dan dipahami pada tingkat naluriah. Kebanyakan pria gagal di sini. Mereka cenderung kurang merespons atau malah berlebihan. Kuncinya adalah kalibrasi. Sesuaikan dengan ritmenya. Dan ketika kamu melakukannya, keintiman menjadi tarian alami. Terakhir, langkah terakhir. Langkah yang menutup segalanya tanpa keputusasaan. Jadikan itu ide momen itu, bukan idemu. Wanita menyukai momen. Momen itu emosional. Momen terasa nyata. Jadi, alih-alih bertanya, kamu mengakui momen itu. Ini terasa sangat menyenangkan. Sungguh luar biasa betapa nyamannya ini. Kamu memiliki energi yang begitu lembut saat ini. Kamu tidak bertanya. Kamu membiarkan momen itu mengundang keintiman. Ini menghilangkan tekanan, kecanggungan, dan penolakan. Kamu bukan lagi orang yang menginginkan sesuatu. Momen itu sendiri menciptakan keinginan. Perasaan terasa otentik. Permintaan terasa transaksional. Dan dengan menyebutkan momen tersebut, Anda menciptakan pengalaman bersama. Dan pengalaman bersama adalah fondasi keintiman sejati. Jika Anda belajar sesuatu hari ini, jika ini sedikit mengubah cara Anda memandang wanita, jangan langsung pergi. Sukai video ini. Berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak psikologi gelap dan kebijaksanaan dunia nyata. Dan lihat video lainnya di sini. Ada seluruh dunia psikologi tersembunyi yang menunggu Anda. Dan percayalah, itu akan mengubah cara Anda menangani wanita selamanya. Terima kasih telah menonton. Tetap waspada, tetap sadar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.